andai kata sekali-kali, andai kata amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Bahasanya ya. Gitulah ya. Halusnya berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan kan. Kata beliau kan nggak akan membawa anak-anaknya ke politik gitu kan. Dan anak-anaknya nggak tertarik. Anda tertarik kan? Kalian itu tuh jual martabak, jual pisang goreng. Gitu. Konon katanya sukses, oke lah. Tapi tiba-tiba turun balik ke politik kan, nyalonkan wali kota, yang satu juga wali kota Medan, dia wali kota Solo. Gitu. Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu sudahlah nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah sementara, tinggal nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Saya sangat mendukung ya, Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Iya, dan pasukan khusus misalnya ya, bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah itu 6 bulan latihannya. Ya. Dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, ke Nusa Kambangan, pakai baret merah. Tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah gitu dengan kata itu supaya diatur ya, yang jangan itu kan untuk ada kesan untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Dan begini Tiara ya, kita gunakan logika ya. Organisasi apapun itu termasuk ormas ya yang memang diizinkan di dalam alam demokrasi ini ya, dia kan organisasi yang perlu dana pasti kan, membiayai operasinya, kantor-kantornya gitu. Lalu duit dari mana gitu kan? Duit dari mana? Pasti kan dia juga ujung-ujungnya malakin tempat-tempat hiburan, tempat-tempat lain yang kira-kira bisa menghasilkan uang, dan itu secara paksa. Dan tempat-tempat hiburan itu nggak ada pilihan ya, daripada nanti dirusak, dikesankan ribut di tempat itu lalu nggak laku, ya sudahlah, dia lebih baik bayar mereka saja gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah viral kemarin yaitu pendukung Gibran alias Ternak Mulyono yang menghina fisik Purnawirawan Pak Tri Sutrisno ya, sehingga sampai sekarang pun belum ada langkah-langkah hukum ya untuk menangkap orang yang menghina Pak Tri Sutrisno. Nah, kali ini ya viral di sosial media yaitu Kepala Ormas Grip Jaya yang bernama Hercules menghina Purnawirawan TNI Sutioso dengan mengatakan Sutioso sudah bau tanah. Gara-gara Sutioso mengatakan bahwa Gibran layak diturunkan dari wakil presiden. Dan juga Sutioso mengatakan ya, tidak bisa membayangkan bagaimana kalau seandainya terjadi apa-apa dengan Prabowo. Apakah kita akan mempertaruhkan bangsa ini kepada wakil presiden Gibran alias Fufu Fafa yang pengalamannya masih sangat minim di pemerintahan maupun perpolitikan. Baik, langsung saja ya kita lihat videonya. Katanya mau kudeta presiden lah, apalah. Kudeta apa? Kepala kamu deh kita kudeta presiden. Tulis itu saya bilang. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu yang kita kudeta presiden. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimunculkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Benar ya? Saya ada di sini, saya sebenarnya nggak mau karena saya ini. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Pak Presiden, Pak Prabowo, dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah, para purna itu. Karena pertaruhan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah, kayak Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu sudahlah nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah sementara, tinggal nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Nah, aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini. Sesama warga besar TNI. Tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar
08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa 1 periode lagi kan gitu. Kalau enggak ini ketar-ketir ya kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ya justru itu kan kita kan manusia kan. Iya, Doa iya. kita semua seperti itu, yakin. Mau dari darat, laut, udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali, amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Rasanya gitulah ya. Halusnya berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah, iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat complicated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan kan. Kata beliau kan nggak akan membawa anak-anaknya ke politik gitu kan. Dan anak-anaknya nggak tertarik. Anda tertarik kan? Kalian itu tuh jual martabak, jual pisang goreng. Gitu. Konon katanya sukses, oke lah. Tapi tiba-tiba turun balik ke politik kan. Nyalonkan wali kota, yang satu juga wali kota Medan, dia wali kota Solo. Gitu. Memang kalau kita lihat ya, Hercules ini berani sekali, apalagi di pemerintah Prabowo sekarang karena merasa punya hubungan dengan Prabowo ya. Jadi seenaknya aja mengeluarkan pernyataan menghina Purnawirawan, dan ini tidak boleh dibiarkan ya. Kalau kita baca beberapa komentar netizen ya di sosial media, ada komentar dari Beni Siaan, apakah pemimpin negeri ini masih dia membisu? Negeri ini mengarah ke perpecahan karena ulah satu orang yang sudah mantan. Salah urus sudah negara ini. Preman dikasih panggung. Tingkat kesongongan sudah di puncak. Gegarak dikasih hati sama Kopassus ya, makin berani sama Purnawirawan. Sukses benar nih Simul buat konflik horizontal. Jadi menurut netizen ya, gara-gara dikasih panggung ya, kemarin juga sempat viral yaitu Kopassus ya mengidolakan sosok Hercules, sehingga pun Danjen Kopassus akhirnya minta maaf. Nah menurut netizen ini gara-gara ya Hercules diberi panggung, sehingga dia dengan beraninya tidak menghargai dan menghormati Purnawirawan sekelas Sutioso. Anda telah menghina mantan Danjen Kopassus Legend Purnawirawan Sutioso, Hercules. Seharusnya ya jiwa korsa seperti TNI atau Kopassus tidak boleh diam ya dengan pernyataan Hercules ini, dan juga harus melaporkan ke presiden. Ada komentar dari Sam Els, preman yang sedang di atas angin bisa begitu ya sama Bang Yos. Ayo pulihkan marwah TNI, Puspen TNI. Ada komentar dari Fahri, nggak ada yang berani sentil Hercules kah? Heran gua. Jadi sampai netizen heran kok tidak berani ya. Sekelas Hercules saja yang bukan siapa-siapa ya, cuma ormas tidak berani ya menyentil dia. Ada komentar dari Salam Senja, izin Puspen TNI, apakah ini termasuk penghinaan kepada marwah TNI yang disebut Hercules adalah Purnawirawan TNI? Ya kita lihat nanti ya pernyataan dari Puspen TNI, bagaimana sikap-sikap Purnawirawan seperti Forum Purnawirawan TNI ya. Apa kira-kira sikap statement dari Hercules ini seharusnya perlu disikapi? Kalau bisa Puspen ini jangan diam dan bisa membuat Hercules untuk minta maaf. Tar dari Normadani, Buzzer Mulyono hebat-hebat ya, hebatnya biadabnya. Bajingannya seperti majikannya, munafik ya, ijazahnya aja digorong-gorong. Jadi kemarin Hercules ini ya sempat membela Jokowi ya tentang masalah dugaan ijazah palsu. Jadi netizen ini bertanya-tanya, Hercules ini di pihak siapa sih? Apa di pihak Prabowo atau pihak Mulyono? Tetapi yang kita lihat faktanya memang Hercules ini membela Mulyono ya. Nah hari ini ya semakin memanas di mana Jokowi langsung turun tangan melaporkan tentang masalah polemik ijazah palsu ini ya. Jadi tundingan terhadap ijazah palsu Jokowi, akhirnya Jokowi sendiri turun tangan ke Polda Metro Jaya melaporkan Dr. Tifa, Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Karena kemarin kita tahu bahwa laporan mereka ditolak karena polisi menganggap yang harus melaporkan adalah Jokowi sendiri. Nah, kita akan melihat ya polemik ijazah palsu ini sampai di mana, apakah nanti Jokowi akan hadir di persidangan atau cari alasan lagi ya untuk menghindar dari persidangan. Apakah Jokowi berani membawa ijazah aslinya untuk memperlihatkan? Dan kemungkinan juga kalau dia berani memperlihatkan akan diuji forensik untuk membuktikan tuduhan dari Roy Suryo, Rismon Syanipar, Dr. Tifa dan juga Rizal Fadilah terhadap ijazah Jokowi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dan banyak netizen di sosial media menduga ya Jokowi tidak akan berani yaitu hadir di persidangan karena ini sengaja diciptakan oleh Jokowi ya. Kalau seandainya dia hadir, kemungkinan
Ini semakin hari akan semakin terbongkar tentang masalah ijazah palsunya. Gue mau ikutan nimbrung masalah isu ijazah ini, tapi dalam hal ini gue coba memposisikan diri sebagai pihak yang ada di luar permainan. Sebelumnya, gue mau bilang kalau gue nggak ada bermaksud untuk mengecilkan semangat pihak-pihak yang lagi mencari kebenaran masalah ijazah yang mulia Tuan Jokowi yang nggak pernah salah, sama sekali kata para budak cintanya. Karena gue punya perspektif yang berbeda soal isu ijazah ini. Jadi kemarin gue baru aja diskusi warung kopi sama beberapa senior ngebahas soal isu ijazah Tuan Jokowi. Ada senior yang bilang, seandainya ijazah Jokowi ini beneran palsu, tetap aja tuntutan soal ijazah ini bakalan mentah. Kenapa? Karena menurut dia, kaki tangan Jokowi masih ada di beberapa institusi terutama aparat penegak hukum. Dan bakal susah banget untuk menggoyang si Jokowi sekarang ini. Dan menurut dia, teman-teman yang sekarang menggugat ijazah Jokowi ini lagi masuk ke dalam jebakan Batman-nya Jokowi. Kok bisa gitu? Karena mereka menyampaikan analisis ilmiahnya itu secara terbuka. Ini kita anggap aja ijazah Jokowi itu nggak ada, dan gambar-gambar ijazah yang beredar itu kita anggap aja palsu semua. Nah, terus lu pikir, kenapa Jokowi nggak mau ngasih lihat ijazahnya? Sampai sekarang. Bisa jadi dia dan timnya lagi mempelajari apa aja kekurangan yang dipermasalahkan. Terus mereka siapin sesuatu untuk menutupi kekurangan itu. Contoh nih, soal font. Kan yang beredar itu pakai font yang katanya belum ada di tahun 1985. Nah, mungkin aja timnya Jokowi langsung gercep siapin bentuk ijazah dengan pakai font yang sesuai dengan zamannya. Masuk akal toh? Terus juga soal analisa lainnya yang dianggap kelemahan. Bisa jadi udah ditutupin dengan mempersiapkan yang lebih orisinil. Jadi, analisa ilmiah soal kekurangan itu bakal dijadiin masukan dan dibenerin sama timnya Jokowi. Nah, ntar pas di pengadilan, kalian bakal cengok karena dokumen yang dikasih lihat udah dibuat sedemikian rupa supaya kelihatan seperti asli. Endingnya apa? Kalian bakalan dianggap nyebarin fitnah, bikin kegaduhan, dan akhirnya kalian nggak dipercaya publik lagi. Jokowi ini pinter mainan emosi orang, terus dijadiin kekuatannya. Dan dia juga dinilai bisa membuat kebenarannya versi dia sendiri dengan kekuatan pasukan buzzer bujinya untuk ngebangun narasi. Itulah kenapa gua dan beberapa senior punya pemikiran kalau gugatan ini bakalan mentah. Tapi ya nasi udah jadi bubur, ya maju terus kalau yakin bener. Dan buat yang mulia Tuan Jokowi, saya agak gak setuju kalau Bapak bilang gak wajib ngasih lihat ijazahnya ke publik. Ingat ya Pak, sampai detik ini Bapak masih makan dari duit pajak rakyat Indonesia. Semua fasilitas mantan presiden yang Bapak terima itu dibiayain pakai duit pajak rakyat. Tolong bijak sedikit kalau ngomong. Apa susahnya ngasih lihat ijazah doang? Kalau ijazah itu beneran ada, kan Bapak juga yang tenang. Jadi nggak bikin kerusuhan antar masyarakat. Atau apakah emang Bapak menikmati itu sebagai sebuah permainan politik? Dan akhirnya gue cuma mau ingetin aja buat kita semua. Ancaman PHK di mana-mana. Ancaman ekonomi global di depan mata. Korupsi makin gila-gilaan. Jangan sampai semua itu jadi ketutup sama urusan ijazah ini. Ya, gitu aja. Apa lo? Nah, masalah ijazah palsu Jokowi ini ternyata sudah diberitakan oleh media asing. Sampai Dr. Tifa mengatakan hati-hati Pak Jokowi. Jadi sampai media internasional ya memberitakan bahwa Jokowi lebih dulu diwisuda baru kemudian skripsinya memperoleh pengesahan. Dalam ijazah tersebut mahasiswa bernama Joko Widodo lulus pada 5 November 1985 tapi di skripsinya dia mendapat pengesahan pada 11 November 1985. Artinya dia wisuda lebih dulu baru pengesahan skripsi. Nah, ini sudah sampai ke telinga internasional ya. Dan ini cukup memalukan. Katanya tak masalah orang memperdebatkan soal ijazah, tapi lapor polisi. Katanya tak masalah orang mempermasalahkan ijazah, tapi malah sibuk klarifikasi ijazah. Masalah orang mempermasalahkan soal ijazah, tapi masih takut dihantui ijazah palsu. Guys, kalian ingat nggak yang kasus tahun 2024 kemarin yang dokter ijazah palsu di PSSI? Ini gue kasih lihat videonya ya, yang ketangkap itu loh.
Ia sengaja memalsukan ijazah dokter dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Tim sepak bola terakhir yang menjadi korban penipuan adalah PS Sleman dengan kerugian 254 juta rupiah. Kini si dokter abal-abal harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tuh kan, gampang kan? Kalau memang niat ingin mengungkap kasus ijazah palsu seperti Universitas Syah Kuala Aceh, ya. Dan juga kalian lihat coba tuh videonya, polisi sigap banget gitu. Beda banget dengan kasus UGM ini, ya. Rektornya pakai acara kabur-kabur ketika disantronin, ketika mau ditanyain, polisi nggak kelihatan ngapain kerjaannya. Dan juga banyak banget mobil-mobil yang menjaga keamanan, kok bingung ini. Dari sini aja kita udah mikir bahwa ini pasti ada main nih. Ada apa nih gitu kan, kok ribet banget gitu loh. Ya, sekelas UGM gitu kan. Iya, tapi kalau saya melihat daripada sejarah, memang Londo Ireng adalah pengkhianat bangsa. Mereka kerjasama dengan Belanda untuk memeras rakyatnya sendiri. Beda banget sama Aceh. Ya, integritasnya, nasionalismenya, orang Aceh diakui. Sampai Belanda aja nyerah gitu loh untuk menjajah Aceh. Ya. UGM bagi saya nggak ada apa-apanya sekarang dibanding Syah Kuala Aceh, ya. Lagian kamu sih malsuin ijazahnya Universitas Syah Kuala Aceh, ya bakal diungkap kebenarannya, ya. Tapi kalau coba kamu palsuin ijazah UGM, ya, tinggal kamu suap aja rektornya, gampang. Ngapain lagian cari masalah sih, malsuin Universitas Syah Kuala Aceh kan jujur orangnya, ya kan? Hari ini memang kita ingin meneguhkan sikap bahwa kita bersama para pejuang-pejuang kita. Sekaligus melalui deklarasi ini kita ingin meneguhkan sikap bahwa di Republik ini tak boleh ada hak konstitusional warga negara yang dikriminalisasi. Maka meskipun secara formal, secara hukum yang menerima kuasa adalah kami dari tim lawyer. Namun secara material sebenarnya insya Allah kita semua mendukung dan membela Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Beri tepuk tangan. Dan terkait substansinya saya juga perlu sampaikan beberapa informasi. Beliau berempat ini dilaporkan di 3 institusi kepolisian. Yang pertama di Polres Jakarta Pusat oleh elemen yang menyatakan dirinya sebagai pemuda patriot Nusantara. Kemudian dilaporkan di 2 institusi lainnya, ada di Polda Metro Jaya, juga di Polres Jakarta Selatan. Bahkan di luar beliau-beliau ini ada juga laporan ketiga di Depok, yang dilaporkan Pak Amin Rais, ada Dr. Tifa termasuk di dalamnya. Kurang lebih persoalannya masih bersumber pada hal yang sama, yakni perdebatan tentang ijazah palsu Joko Widodo. Yang di Jakarta Pusat dipersoalkan karena ahli-ahli kita ini dianggap melakukan kejahatan penghasutan. Saya tidak tahu ini orang yang melaporkan ini sudah mengupdate pengetahuan hukumnya atau belum gitu. Karena kan sudah ada putusan MK nomor 7 garing PUU strip Romawi 7 garing 2009 yang telah mengubah pasal 160 KP yang tadinya delik formil berubah menjadi delik material. Artinya apa? Penghasutan itu selalu dikaitkan dengan terjadinya suatu kejahatan. Tapi kenapa kok polisi menerbitkan LP untuk laporan tadi? Jawabnya, nah ini saya mau tegaskan, kita tidak boleh hanya berprasangka kepada yang melapor. Justru kita harus berprasangka kepada yang menerima laporan. Saya tanya Pak Listio Sigit Prabowo, kenapa sampai diterima laporan ini? Kenapa ya harus diterima? Ini kan sudah cacat formil semua dasarnya. Lalu kenapa kalau laporan dari kami para aktivis yang melaporkan kelompok sebelah selalu ditolak, termasuk laporan dari saudara Rizal Fadila terhadap saudara Joko Widodo hanya diarsip sebagai pengaduan masyarakat? Ini namanya tidak adil, Pak Kapolri. Ini namanya tebang pilih, pilih tebang. Maka yang harus kita curigai bukan hanya pelapornya, tapi institusi yang menerima laporan. Kenapa institusi ini meloloskan laporan-laporan yang sebelah, sementara laporan kita tidak pernah diterima? Nah tadi saya dapat info dari Pak Roy Suryo, dan ini memang yang kita harapkan.
Yang bisa ya punya legitimasi untuk melaporkan itu ya hanya saudara Joko Widodo sendiri. Memang di pasal ya 310 dan 311 KUHP baik pencemaran ataupun fitnah itu bisa kena pidana. Tapi pelakunya yang melapor harus korban, harus saudara Joko Widodo. Dan hari ini alhamdulillah dilaporkan di Polda Metro Jaya ya. Polda Metro Jaya alhamdulillah. Kenapa? Pertama 310 311 KUHP itu ancamannya cuma 4 tahun. Jadi nggak akan ditahan. Jadi kita terus berjuang, setiap sidang kita penuhi peradilan. Siap atau siap? Kita ramaikan setiap pemeriksaan. Siap? Kita ramaikan semua proses pendampingan di kepolisian. Siap? Nah, kenapa saya suka dia laporan? Karena dia akhirnya harus menunjukkan ijazah palsunya. Gitu. Karena kalau dia lapor, legal standingnya, kalau itu dianggap fitnah, maka dia harus menunjukkan ijazah aslinya. Bukan hanya kepada penyidik, tapi kepada persidangan, kepada kami, kepada ahli yang dilaporkan, kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, masuk tuh barang, ya kan? Jadi kita tidak gentar gitu, justru itu yang kita tunggu. Tapi di balik semua itu sebenarnya kami sedih, prihatin, sekaligus sangat menyayangkan. Kenapa negara tidak hadir dalam perkara ini? Mohon maaf, dugaan ijazah palsu itu deliknya 263 KUHP dan 266 KUHP, delik umum. Saya tanya, kalau ada pencurian atau pembunuhan, polisi mengetahui informasi itu, apa yang harus dilakukan oleh polisi? Melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa menunggu ada laporan. Dalam kasus pemalsuan dokumen itu delik umum. Tapi kenapa negara tidak hadir, tidak segera menyelidiki kasus ini? Bahkan sudah banyak laporan masyarakat. Ini sudah meresahkan bertahun-tahun, bahkan korbannya sudah banyak. Karena itu, baik kita terima tantangan saudara Jokowi. Siap menerima tantangan saudara Jokowi? Siap menghadapi laporan saudara Jokowi? Siap mendampingi Dr. Rismon dan kawan-kawan? Baik, jadi kita harus teguhkan komitmen. Kami tidak takut. Apa? Ayo bareng-bareng. Kami tidak takut. Kami tidak takut. Kami tidak takut. Ya, jadi sebenarnya hari ini saudara Joko Widodo tidak sedang mempersoalkan 4 putra terbaik anak bangsa. Dari orang-orang yang memang sahih alumni UGM yang 3 ini dan punya prestasi. Walaupun di kantong-kantong beliau ini tidak pernah ada duit 11.000 triliun. Ya benar ya. Tapi benar-benar putra terbaik bangsa ini yang punya kemampuan yang bisa kita manfaatkan.